Dalam waktu 4 bulan, follower Ayla sudah 300.000. Di channelnya, ia bercerita tentang bagaimana rasanya tumbuh dengan ayah yang kasar secara verbal. Bagaimana rasanya hidup dalam tekanan untuk berprestasi maksimal dan les tanpa henti, serta tak punya waktu bermain. Dan bagaimana ibunya memilih pergi demi menyelamatkan mereka. Hana sempat khawatir. Kamu yakin gak apa-apa bicara tentang itu di publik? Alia tersenyum. Kalau bukan aku yang ngomong, mungkin orang lain akan terus diam, Ma. Hari demi hari, Alia bukan hanya pulih, tapi juga tumbuh. Ia tak lagi menangis sendiri di pojok kamar. Ia mulai bicara lantang, mulai belajar menyuarakan pikirannya. Ia masih dalam proses, tapi Hana melihat gadis itu bukan lagi korban. Ia mulai menjadi penyembuh di usianya yang belia itu. Sementara itu, Raffi menunjukkan perubahan kecil, namun berarti anak itu mulai senyum saat diajak bicara, mulai menjawab pelan ketika guru sekolahnya bertanya, walaupun belum mau menatap mata lawan bicara. Semua terasa seperti penyakit yang diangkat dari tubuh pelan-pelan. Meskipun keuangan mereka masih terbatas, gaji Hana cukup untuk bertahan, tapi tidak berlebih. Untuk tambahan, Hana membuka layanan konsultasi online lewat aplikasi kesehatan. Tidurnya hanya 4 jam sehari, tapi ia tak pernah mengeluh. Karena tiap hari, ia melihat mata anak-anaknya mulai bersinar lagi. Bukan hanya hidup, tapi tumbuh. Sedangkan Laila selalu membantu sebisa mungkin. Suatu sore, Laila duduk bersama Hana di teras rumah panggung itu, bercerita tentang masa kecil mereka yang selalu pindah-pindah kota mengikuti ayah mereka dinas. Kamu tahu nggak, Kak? Waktu kamu datang pertama kali, aku takut kamu nggak sanggup. Tapi sekarang, lihat kamu. Kamu berubah jadi perempuan yang lebih kuat dari siapapun yang aku kenal. Hana hanya tersenyum. Tapi di balik senyumnya, ada luka yang belum benar-benar sembuh. Namun sekarang, luka itu tak lagi mengontrolnya. Luka itu membentuknya. Ayla datang, bergabung dengan mereka. Ma, aku mau beli kamera. Boleh? Kalau dari uang kamu sendiri? Tentu boleh. Tapi jangan lupa makan, karena terlalu asyik bikin kontennya. Alia tertawa. Iya, Ma. Pagi itu berbeda. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Hana terbangun tanpa rasa sesak di dada. Udara pagi yang masuk dari jendela kecil terasa lebih ringan, seolah semesta ikut mengangkat beban yang selama ini membungkam langkahnya. Sambil minum teh, Hana mengecek emailnya. Ada email masuk. Hana membuka email itu. Pengirimnya, Rektorat Universitas, tempat ia mengajar paruh waktu. Isinya, pengangkatan sebagai dosen tetap, dengan gaji yang lebih layak, dan hak mengajukan praktek klinik di bawah institusi. Ia menatap layar ponsel lama-lama, tak percaya. Lalu, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia tersenyum tanpa kepura-puraan. Beberapa bulan kemudian, dengan uang dari gajinya yang sudah membaik, Hana menyewa sebuah rumah, 2 kamar, di daerah Serpong. Tidak mewah, tapi cukup untuk memulai hidup yang benar-benar baru dengan kamar terpisah untuk Alia dan Raffi, dan ruang tamu yang bisa mereka isi dengan tawa. Hari mereka pindah, Alia berdiri di tengah ruang kosong, memutar tubuh pelan, lalu berkata, Ma, ini rumah beneran ya? Hana memeluk putrinya. Iya sayang, rumah kita, rumah tempat kamu boleh tertawa, menangis, dan bercerita sama mama sepanjang yang kamu mau. Sementara itu, akun media sosial Alia makin berkembang. Kini banyak permintaan untuk Alia menjadi narasumber seminar atau webinar remaja dari sekolah-sekolah di Jakarta. Mah, listriknya di rumah ini, biar aku yang bayar ya. Kamu nggak harus, Kak, tapi aku mau. Sekarang kita tim kan? Hana menangis terharu. Apalagi saat bersamaan, dia melihat Raffi sudah bisa mengikatkan tali sepatunya di usianya yang ke-12 tahun. Itu untuk pertama kalinya dia bisa mengikatkan tali sepatu sendiri. Hari berlalu
sangat menyenangkan bagi Hana. Kadang dia nggak sabar menunggu pagi datang dan menikmati awal malam bercengkrama dengan kedua buah hatinya. Malam itu, Dimas mengiriminya pesan WhatsApp. "Aku yakin kamu tidak bahagia sesungguhnya, Hana. Melihat anak-anak tanpa figur ayah, apakah kamu nggak kasihan ke mereka? Apa salahnya sih kamu memaafkan aku dan kasih aku kesempatan lagi?" Hana menatap layar ponsel itu lama, lalu tersenyum kecil, mensyukuri keputusannya untuk pergi, lalu meletakkan HP-nya, menyelimuti Raffi, dan tidur dengan dada penuh bahagia. Kini, 12 tahun telah berlalu, sejak hari Hana pergi dari rumah itu. Rumah besar dengan taman rapi dan pagar besi tinggi, yang dulu ia cicil dari gajinya sendiri. Tapi selalu disebut sebagai rumahku oleh Dimas. Tampak megah, tapi penuh luka. Sekarang, ia tinggal di rumah kecil 3 kamar yang hangat bergaya Melayu. Rumah idaman masa tua Hana, ada pot-pot anggrek di serambi depan yang sedikit berpanggung. Tangkai-tangkai mawar dengan kuntum besar menjalar hingga ke tangga. Kolam ikan dipenuhi ikan-ikan berbagai warna yang sedang bermain di air mancur, buatan di halaman samping. Parit-parit sayur sawi dan tomat, serta berbagai jenis cabai, di seberang kolam ikan tumbuh sangat subur dan terawat. Ada juga buncis yang sudah siap dipanen. Ada suara burung yang membangunkannya setiap pagi dari arah pohon lengkeng di sebelah jendela dapur. Pagi itu, Hana menyeduh teh dan duduk di serambi sambil mengamati anggreknya yang mulai pada berbunga. Di ujung serambi adalah spot favorit Alia. Ia sedang menyiapkan bahan presentasi untuk tesisnya minggu depan. Dan Raffi sibuk dengan laptopnya di kamar. Dia juga sedang menyelesaikan bab 4 skripsinya. Ya, kini Raffi adalah mahasiswa teknik pertambangan di ITB. Anak yang dulu sering dibully dan dicemooh orang, yang tak berani bicara, kini tumbuh jadi pribadi tangguh, penuh ketelitian, dan disayangi oleh teman-temannya. Kedua anak itu kini tumbuh sempurna, membuat hati Hana tak berhenti mengucap Alhamdulillah. Kini Hana memandang putrinya yang sedang sibuk dari jauh. Dia sedang sungguh-sungguh menyiapkan tesisnya dan juga mempersiapkan pernikahannya bulan depan. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Bisik Hana lirih.